Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Hamdan wa syukran lillah ala ni'amihi allati an'ama 'alaina zahiratan wa batinatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, ikhwani wa ikhwati fillah. Asru ana masrurun jiddan fi hadha liqa li'anna hadha liqa'una rabi'ah. Pertemuan kita yang keempat ya, dan antaranya pertama tentang kontrak kuliah, yang pertama adalah agama dan manusia, kemudian berikutnya agama Islam ya, agama Islam, prinsip agama Islam, dan sekarang kita sudah masuk di sumber ajaran Islam. Oke, kewajiban kalian adalah ya teman-teman sekalian adalah memperjuangkan nilai kalian. Bagaimana caranya? Dengan tetap mengisi absensi kehadiran di kolom YouTube ya, di komentar deskripsi, itu satu. Kemudian kedua, saya menekankan kalian harus mengerjakan tugas yang saya berikan. Di antaranya cukup merangkum materi yang saya jelaskan di video ini dalam satu lembar tugas. Ya, sebisa mungkin sambil belajar membuat abstrak seperti hanya deskripsi kuliah skripsi ya. Baik ya. Adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu sumber ajaran Islam. Pengertian dan prinsip ajaran Islam. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Al-Hadis sebagai sumber ajaran Islam. Ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Dan membangun paradigma Quran dalam kehidupan modern. Baik ya. Masuk bab pertama. Ya, sumber ajaran Islam. Nah, agama Islam ini teman-teman semua memiliki aturan-aturan sebagai tuntunan hidup kita dalam berhubungan sosial dengan manusia maupun dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta. Nah, tuntunan itu yang kita kenal dengan hukum Islam, ya, hukum Islam atau syariat Islam. Membahas sumber-sumber ajaran Islam, ya terlebih dahulu ya kita harus definisikan dulu, harus mengetahui arti dari sumber ajaran Islam itu sendiri ya, atau hukum Islam itu sendiri. Nah, menurut ulama usul fikih, hukum itu ya tuntunan Allah Subhanahu wa taala, tuntunan Allah berupa Al-Qur'an dan hadis ya, Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah dibebani, yang sudah balik dan berakal sehat ya, orang yang berakal sehat dan balik. Mukallaf ya. Nah, baik berupa tuntutan pemilihan menjadikan sesuatu sebagai syarat penghalang sah batal ruqyah kemudian atau azimah. Nah, yang dimaksud dengan sumber Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Nah, sumber ajaran Islam sendiri itu disebutkan tadi adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ra'yu atau misalkan ijtihad. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan taraktu fiikum, dalam hadis disebutkan taraktu fiikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnata rasulih. Nah, aku tinggalkan bagi kalian dua hal yang karenanya kalian tidak akan tersesat selamanya. Selama kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitab Allah, Quran, dan sunnah. Ya. Sunnahku dalam maksudnya al-hadis. Nah, pengertian prinsip ya dalam bahasa Indonesia KPB ini ya, itu adalah asas atau kebenaran yang jadi pokok dasar orang berpikir, ya, bertindak dan sebagainya, ya. Kemudian dalam bahasa Arab itu asas ya, disebut asas yang bermakna dasar bangunan yang utama, landasan kerja, ya, tiang utama atau kata kunci. Sedangkan bahasa Inggris itu asas itu dasar, prinsip, dan pendirian. Sehingga ya dapat disimpulkan bahwa prinsip itu adalah sebagai tempat yang dijadikan sandaran atau pijakan dalam membangun sesuatu
atau sebagai landasan yang digunakan untuk mengembangkan konsep dan teori. Ya, konsep atau teori. Nah, ajaran Islam. Pengertian ajaran Islam dalam hal ini adalah sekumpulan pesan ketuhanan yang diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk perjalanan hidupnya semenjak lahir hingga mati. Ya. Nah, klasifikasi pokok ajaran Islam, ya, yaitu akidah, ya, syariah, dan akhlak. Nah, akidah ini berisi kepercayaan pada hal gaib. Nah, syariah ini berisi perbuatan sebagai konsekuensi dari kepercayaan. Sedangkan akhlak berisi dorongan hati untuk berbuat sebaik-baiknya meskipun tanpa pengawasan pihak lain. Karena Allah Maha Melihat dan Maha Mengetahui. Macam-macam prinsip dalam ajaran Islam, ya. Pertama, sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah adalah kecenderungan atau perasaan mengakui adanya kekuasaan yang menguasai dirinya dan alam jagat raya yang disebut Tuhan, ya. Kemudian keseimbangan. Hidup yang seimbang adalah hidup yang memperhatikan kepentingan jasmani dan rohani, namun kekuatan rohani harus mengarahkan kekuatan jasmani. Hidup seimbang adalah usaha manusia dalam mempersiapkan bekal untuk hidup di dunia dan akhirat. Nah, berikutnya, sesuai dengan keadaan zaman dan tempat. Nah, ulama mengatakan bahwa Islam adalah agama yang sesuai dengan waktu dan tempat, ya. Al-Islamu salihul likulli zamani wa makan. Artinya tidak expired, ya. Tidak expired. Sedangkan pendapat Syekh Zaki Al-Yaman bahwa ajaran Islam itu sebagaimana yang dapat dalam Al-Quran, laksana sebuah benih unggul yang siap ditanam. Nah, benih ini akan tumbuh sesuai dengan keadaan cuaca alam, tanah, kesuburan, pupuk, dan cara menanam, memelihara, dan sebagainya. Kemudian tidak menyusahkan manusia. Nomor 4, ya, ajaran Islam turun dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat manusia, memberikan rahmat kepadanya, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada keadaan terang benderang, dari kebiadaban menjadi beradab, dari perpecahan, permusuhan serta peperangan menjadi masyarakat yang bersatu, damai, harmonis, dan tolong menolong. Kemudian prinsip berikutnya adalah berorientasi pada masa depan, mengajarkan kepada penganutnya agar masa depan keadaannya lebih baik dari masa lalu. Ya, Rasulullah bersabda, "Man kana 'amalu yaumihi khair min amsih, fa huwa rabih. Wa man kana 'amalu yaumihi sawa'un min amsih, fahuwa khasir, wa man kana 'amalu yaumi syarran min amsih fahuwa mal'un." Nah, barang siapa yang perbuatannya, kegiatannya, amalnya, aktivitasnya, ya, yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Tapi barang siapa yang pekerjaannya, aktivitasnya, ya, perbuatannya itu hari demi harinya itu lebih buruk daripada kemarin, maka dia orang yang merugi. Nah, barang siapa yang aktivitasnya, kegiatannya atau perbuatannya itu, ya, hari demi harinya itu semakin buruk daripada hari kemarin, ya, maka dia orang yang termasuk terlambat. Itu di kalimat Allah, ya. Dengan keadilan, masalah keadilan, prinsip keadilan dalam Islam merupakan pemersatu, ya, penyeimbangan antara tindakan dan perbuatan yang dilakukan manusia yang memungkinkan setiap orang akan menerima dengan rasa puas. Dia nomor 7, musyawarah, ya. Prinsip ajaran yang berikutnya adalah musyawarah. Dan musyawarah sangat dianjurkan karena musyawarah adalah suatu upaya atau aksi bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan, mencari jalan keluar untuk mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan yang menyangkut urusan keduniawian. Kemudian nomor 8, persaudaraan. Nah, prinsip ajaran Islam berikutnya adalah persaudaraan. Nah, hidup yang seimbang adalah hidup yang memperhatikan kepentingan jasmani dan rohani, namun kekuatan rohani harus mengarahkan kekuatan jasmani. Seimbang adalah usaha manusia untuk mempersiapkan bekal untuk hidup dunia dan persaudaraan. Nah, persaudaraan juga dasar kepada unsur bersama dari asal usul. Nah, persaudaraan, ya, didasarkan pada unsur persamaan dari segi asal usul,
proses kebutuhan hidup, tempat kembali dan nenek moyang. Nah, dalam persaudaraan ini pada tahap saya akan melahirkan sikap tolong-menolong, toleransi, dan kasih sayang di antara sesama manusia. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Secara etimologi, ya, Al-Quran itu berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan atau Qur'anan, yang berarti mengumpulkan, al-jam'u, ya, jam'u, dan menghimpun, ad-dammu, ya, ad-dammu. Secara terminologi yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir melalui perantara malaikat Jibril, diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, dalam kandungan Al-Quran diantaranya itu tentang tauhid, ya, ibadah, kisah-kisah umat terdahulu, ancaman, janji, ya, berita tentang zaman yang akan datang, dan benih, ya, masalah benih-benih, berita-berita, prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Masalah tauhid itu ialah kepercayaan terhadap keesaan Allah dan semua kepercayaan yang berhubungan dengan Allah. Masalah ibadah yaitu semua bentuk perbuatan sebagai manifestasi dari kepercayaan ajaran tauhid. Janji dan ancaman, ya, al-wa'id wal wa'id, yaitu janji pahala bagi orang yang percaya dan beramal dan mau mengamalkan isi Al-Quran, dan ancaman bagi siksa orang yang mengingkarinya. Kemudian kisah umat terdahulu, ya, seperti zaman-zaman dulu para nabi dan rasul yang menyiarkan risalah Allah, maupun kisah orang-orang saleh ataupun orang yang mengingkari kebenaran Al-Quran agar dapat dijadikan pembelajaran bagi umat Islam. Itu kan Al-Quran, ya, sebagai sumber ajaran Islam, ya. Kemudian berita tentang zaman yang akan datang, yaitu zaman kehidupan akhir manusia yang disebut dengan hari kiamat, hari akhir. Nah, benih dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, yaitu informasi tentang manusia, binatang, tumbuhan, langit, bumi, matahari, lain-lain. Kemudian 3 komponen dasar hukum, yaitu hukum i'tiqadiyah, hukum amaliyah, hukum khuluqiyah. Hukum i'tiqadiyah maksudnya adalah hukum yang mengatur hubungan rohaniah manusia dengan Allah, ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Nah, hukum ini tercermin dalam rukun iman. Ya, rukun iman yang 6 itu. Ilmu yang mempelajari disebut ilmu tauhid, ilmu usuluddin, dan ilmu kalam. Ilmu yang mempelajari tentang i'tiqadiyah ini adalah ilmu tauhid, ilmu usuluddin, atau ilmu kalam. Hukum amaliyah, yaitu hukum yang mengatur secara lahiriah hubungan manusia dengan Allah, antara manusia dengan manusia, serta manusia dengan lingkungan sekitar. Nah, hukum amaliyah ini, ya, teman-teman sekalian, tercermin dalam rukun Islam, ya, dan disebut dengan hukum syara' atau syariat. Adapun ilmu yang mempelajarinya disebut dengan ilmu fikih. Nah, masalah hukum khuluqiyah, yakni hukum yang berkaitan dengan perilaku normal manusia dalam kehidupan, baik sebagai makhluk individual atau makhluk sosial. Hukum ini tercermin dalam konsep ihsan. Adapun ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu akhlak atau sedangkan hukum syara', ya, sedangkan tujuan Al-Qur'an hukum syara' itu dapat dibagi dengan hukum ibadah, ya. Hukum syara' itu hukum ibadah dan 2, ya, hukum muamalah. Jadi cuma 2, ya. 3 komponen dasar itu ada 1, 2, 3, 4, ya. Kemudian hukum syara', ya, ada 2, hukum ibadah dan hukum muamalah. Dan hukum ibadah maksudnya adalah mencakup hubungan vertikal, ya, atau dalam bahasa Arab disebut dengan hablum minallah. Kemudian hukum yang secara horizontal antara manusia dengan manusia itu disebut hablum minannas, diantaranya salat, puasa, zakat. Hukum minallah, ya, seperti hubungan hukum manusia dengan Allah seperti salat, puasa, zakat, haji, dan kurban. Nah, sedangkan hukum muamalah itu hukum manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan manusia, pada dasarnya disebut dengan hablum minannas, sekitar jual beli, ya, dan masalah nikah, ya, dan lain-lain. Nah, tujuan Al-Quran diturunkan. Tujuan Al-Quran diturunkan diantaranya ialah meluruskan akidah manusia
meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia, mengarahkan manusia dan beribadah secara baik dan benar kepada Allah, mengajak manusia menyucikan rohani, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Nomor 5, mengajak manusia agar saling tolong menolong. Nah, masalah meluruskan akidah manusia. Ya. Dia meneguhkan diantaranya pokok-pokok tauhid, ya, pokok-pokok tauhid. Kemudian mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan. Ya. Meluruskan akidah manusia. Nah, menegakkan tiang-tiang tauhid itu adalah landasan beragama yang sangat penting eksistensinya, sebab bersikap sebaliknya yaitu syirik, merupakan sikap yang tercela. Bahkan hukum Islam memandang syirik sebagai suatu tindakan pidana, ya, yang sangat terlarang. Mengapa syirik termasuk dosa besar? Sebab syirik merupakan kezaliman yang sangat nyata, ya, bagi kita terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan penyimpangan terhadap kebenaran hakiki. Dan ya, sunnah atau al-hadis sebagai sumber ajaran Islam. Hadis dari segi bahasa itu merupakan ucapan pernyataan atau sesuatu yang baru. Ya. Hadis dari segi istilah, perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan sunnah sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh ya, antara hadis dengan sunnah, yaitu tata cara, tradisi atau perjalanan. Nah, sunnah secara istilah berarti segala hal yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, dan bersumber dan menjadi sumber hukum Islam. Nah, secara terminologi, ya, ulama itu berbeda pendapat, ya, sebab perbedaan tujuan ilmu yang menjadi objek pembahasan. Ulama hadis mendefinisikan itu sunnah sebagai segala sesuatu yang dihubungkan kepada Rasulullah, ya. Tetapi menurut sebagian ahli hadis, sunnah itu termasuk segala sesuatu yang dihubungkan kepada sahabat atau tabi'in, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau sifat-sifatnya. Nah, menurut ulama usul fiqh, sunnah itu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi selain Al-Quran, baik perkataan, perbuatan, takrir, dan menjadi dalil-dalil hukum syara. Fungsi hadis, ya, fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Sehingga kedua-duanya, ya, menjadi sumber hukum. Seperti ayat Al-Quran yang berkaitan dengan keimanan kemudian dikuatkan oleh semua Rasul. Kemudian nomor 2, memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat Al-Quran yang masih bersifat global, yang mana contohnya itu memerintahkan sholat, membayar zakat, dan menunaikan haji. Semuanya itu bersifat garis besar, tetapi semua itu telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis. Nomor 3, mengkhususkan atau memberi pengecualian terhadap menerangkan maksud dan tujuan ayat dalam Al-Quran. Ya. Seperti kalimat atau contoh, ya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan daging babi. Kemudian sunnah memberikan pengecualian dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 macam darah. Ya. Di antara 2 bangkai itu adalah bangkai ikan dan belalang, dan di antara 2 darah itu adalah hati dan limpah. Gitu, ya. Memberikan rincian dan penjelasan, ya, paham, ya. Dimana kalau Al-Quran itu bersifatnya umum, kemudian dipertegas dan dirincikan dalam tadi, ya, contohnya. Kemudian mengkhususkan atau memberi pengecualian terhadap menerangkan maksud dan tujuan ayat, ya. Dan nomor 4, menetapkan hukum atau aturan yang tidak didapati oleh hukum. Misalkan di sini kasusnya cara mensucikan bejana yang dijilat anjing dengan membasuh 7 kali. Salah satu dicampur dengan tanah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, menyucikan bejana yang dijilat anjing sebanyak 7 kali, salah satunya menyucikan dicampur tanah. Menetapkan hukum aturan yang tidak didapati dalam Quran. Kan tidak ada pembahasan masalah cara mencuci bejana yang dijilat oleh anjing. As-sunnah, ya, dibagi menjadi 4 macam, ya. Apa itu? Yaitu sunnah qauliyah. Yang dimaksud dengan sunnah qauliyah ini adalah
segala yang disandarkan kepada Nabi kita yang berupa perkataan atau ucapan yang memuat berbagai maksud syarah, peristiwa, dan keadaan. Baik yang berkaitan dengan akidah, syariah, akhlak maupun yang lain. Contoh ya tentang doa Rasulullah SAW dalam bacaan Fatihah dalam salat. Ya. Ini kau lihat. Contohnya. Kemudian sunnah fi'aliyah, yaitu segala yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW berupa perbuatannya sampai kepada kita, seperti hadis tentang salat dan haji ya. Kita meniru bentuk salatnya beliau, bentuk hajinya beliau ya. Kemudian sunnah takririyah, yaitu segala hadis yang berupa ketetapan Nabi membiarkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat serta memenuhi beberapa syarat sebagai mengenai pelakunya maupun perbuatannya. Karena itu kita Rasulullah yang membiarkan para sahabat membakar dan memakan daging biawak. Membiarkan para sahabat membakar dan memakan daging biawak. Nah, sunnah hammiyah, yaitu hadis yang berupa hasrat Nabi yang belum terrealisasikan, seperti halnya berpuasa tanggal 9 Asyura. Ya, ketika Nabi Muhammad berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, mereka berkata, ya Nabi, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Nabi bersabda, tahun yang akan datang, insya Allah aku akan berpuasa pada hari yang ke-9. Nah, Nabi belum sempat merealisasikan hasratnya ini karena wafat sebelum sampai bulan Asyura. Menurut Imam Syafi'i dan para pengikutnya bahwa menjalankan hadis hammi ini disunahkan sebagaimana menjalankan sunnah-sunnah yang lainnya. Kemudian ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Menurut bahasa itu ijtihad berasal dari bahasa jahada, ya. Jahada mengerahkan segala kemampuan. Sedangkan menurut istilah itu adalah mengerahkan segala kemampuan secara maksimal untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara', ya, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Orang yang menetapkan hukum melalui ijtihad ini disebut mujtahid, ya. Mujtahid. Hasil dari ijtihad tersebut merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan hadis, ya. Ijtihad itu dapat dilakukan apabila ada suatu masalah yang hukumnya tidak terdapat dalam Al-Quran, Sunnah, ya, ataupun hadis, ya, maka dapat dilakukan dengan ijtihad, bantuan pemikiran atau akal, ya, yang mengacu dengan syarat tetap mengacu pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, dasar hukum ijtihad itu sendiri tadi yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Aqliyah. Ra'yu, ya. Ra'yu. Nah, macam-macam ijtihad, ya. Pertama adalah ijma, ya. Ijma. Menurut bahasa itu ijma adalah sepakat, setuju, atau sependapat. Secara bahasa, pengertian bahasanya ini adalah kebulatan pendapat ahli ijtihad umat Rasulullah sesudah beliau wafat pada suatu masa tentang hukum suatu perkara dengan cara musyawarah. Nah, hasil dari ijma adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat. Nah, nomor 2 masalah kias, ya. Kias itu mengukur sesuatu dengan yang lain dan menyamakannya, ya. Menurut bahasanya itu ada istilah adalah suatu upaya untuk membandingkan suatu perkara dengan perkara yang lain yang mempunyai pokok masalah atau sebab akibat yang sama. Ya, contohnya, ya, seperti dalam Al-Quran itu surat Al-Isra ayat 23, kita tidak boleh berkata cis atau hus kepada orang tua, ya, karena dianggap meremehkan atau menghina, apalagi sampai memukul karena sama-sama menyakiti hati orang tua, ya. Dikiaskan, ya. Kalimat bantahan dalam Al-Quran kan wala taqulu uff, wala taqul lahuma uffik. Sedangkan kalau disamakan, dikiaskan kalimat-kalimat yang senada
dengan kata ufin itu kan banyak di bahasa kita, di daerah kita atau di wilayah masing-masing, maka itu dilarang karena bersifat mengejek atau menghina orang tua. Kemudian ya, masalah istihsan itu menetapkan hukum suatu perkara yang menurut logika dapat dibenarkan. Nah, suatu proses perpindahan dari suatu kias kepada kias yang lain yang lebih kuat atau mengganti argumen dengan fakta yang dapat diterima untuk mencegah kemudaratan, ya. Contohnya ya, menurut aturan syara, kita ini kan dilarang mengadakan jual beli yang barangnya belum ada. Akan tetapi menurut istihsan, syarat memberikan rukhsah atau kemudian atau keringan itu bahwa jual beli diperbolehkan dengan sistem pembayaran di awal, sedangkan barangnya dikirim kemudian. Ya, istihsan. Salam. Ya, selangi contohnya istihsan itu membeli barang ya yang belum ada saat terjadi akad. Tapi menurut istihsan, cara memberikan rukhsah yaitu bahwa diperbolehkan dengan sistem pembayaran di awal, sedangkan barangnya dikirim kemudian. Masalah mursalah ya, yang berarti kesejahteraan. Kesejahteraan umum. Adapun menurut istilah yaitu perkara-perkara yang perlu dilakukan demi kemaslahatan manusia. Contohnya dalam Al-Quran itu dan hadis tidak didapat dalil yang menerangkan tentang membukukan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi para sahabat melakukannya itu demi kemaslahatan umat. Ya. Kemudian nomor 5, sudud darah itu zariyah ya. Itu menutup jalan menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah itu tindakan memutuskan sesuatu yang mubah menjadi makruh atau yang haram demi kepentingan umat. Contohnya ya, kita itu dilarang meminum minuman keras dalam waktu pun seteguk atau setetes. Padahal minum seteguk itu kenyataannya tidak memabukkan. Ya. Namun karena dasarnya larangan itu untuk mencegah perbuatan ya yang menyebabkan kebinasaan atau merugikan yang diri sendiri maupun orang lain. Kemudian istishab. Istishab ya. Itu melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan telah ditetapkan di masa lalu atau waktu sebelumnya hingga ada dalil yang mengubah kedudukan hukum tersebut. Contohnya ya, kalau kita ragu-ragu apa kita sudah berwudu atau tidak, biasanya kita mengalami itu, ya, kita ragu. Nah, di saat seperti itu apa yang harus kita pegang teguh? Ya, apa kita harus yakin atau kita ragu kalau kita sudah berwudu atau tidak? Maka yang benar adalah ya kita harus tetap yakin dan berpegang teguh pada keadaan sebelum berwudu, sehingga ia harus berwudu kembali karena salat tidak sah bila tidak berwudu. Ya. Kalau kita ragu-ragu apakah kita sudah berwudu, maka kita mengambil pada langkah sebelumnya. Ya, langkah sebelumnya berpikir kalau kita memang belum berwudu. Lebih baik kita berwudu ya. Kemudian al-urf ya, berupa perbuatan yang dilakukan terus-menerus, baik perkataan maupun perbuatan. Contohnya ya, dalam hal jual beli. Ya, kita biasa menyerahkan uang tanpa ada bahasa dan angka tertentu. Ya, menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang telah diambilnya tanpa mengadakan ijab kabul ya, karena harga telah dimaklumi bersama antara penjual dan pembeli ya. Tidak ada bahasa saya terima sekian-sekian, saya terima uang sekian, tidak perlu begitu, karena cukup dengan kita menyerahkan uang dan dia penjual memberikan barangnya itu sudah selesai ya. Masalah kalau itu kebiasaan. Fungsi ijtihad di antara itu memberikan kebebasan berpikir kepada manusia untuk memecahkan beragam persoalan yang dihadapi dengan akal pikiran yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Nomor 2, memberikan kebebasan berpikir kepada umat Islam ya untuk kembali mengkaji hukum-hukum Islam yang telah lalu sehingga hukum tersebut tetap dapat digunakan untuk masa kini. Nomor 3, agar tidak terjadi kemandekan cara berpikir umat Islam dan menghindari segala metode taklid atau mengikuti dengan cara apa yang adanya. Nomor 4, memberi kejelasan hukum terhadap persoalan-persoalan yang tidak ada ketentuan hukum sebelumnya. Ini dijelaskan ya.
membangun paradigma Quran. Secara etimologi ya, paradigma itu berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Apa artinya? Para itu mengandung arti di samping, di sebelah, ya, dan keadaan lingkungan. Digma itu adalah sudut pandang, ya, teladan, arketyp, dan ideal. Ya, cara pandang, cara berpikir tentang sesuatu yang realitas. Kemudian secara terminologi, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan menyeluruh dan konseptual terhadap sesuatu realitas atau permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang dapat dipercaya. Sehingga paradigma Quran itu bisa difahami, ya, merupakan cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Ya, karena Al-Quran itu mengandung suatu keyakinan dalam hati orang yang beriman. Al-Quran itu mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran itu mengandung gagasan murni yang bersifat meta-historis, ya, kisah-kisah masa lampau yang tidak terlihat oleh fisik. Ya, Al-Quran itu merupakan bisa dijadikan pengembangan eksperimen-eksperimen ilmu pengetahuan guna memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi manusia. Al-Quran juga memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan empiris dan ilmu pengetahuan rasional yang orisinil. Al-Quran juga, ya, bisa dijadikan rambahan baru munculnya ilmu pengetahuan alternatif yang mana premis-premis normatif Al-Quran bisa dijadikan rumus teori-teori empiris dan rasional. Ya. Karena dalam sejarah, ya, membangun paradigma berpikir, ya, Al-Quran itu pada masa dahulu, ingatkah kalian pada masa dulu, masa Rasulullah setelah melakukan Fathu Makkah, ya, Rasulullah mulai membangun kota Madinah yang awalnya Yasrib itu adalah kota yang biasa saja, tanah gersang, ya. Kemudian setelah munculnya jayanya Islam, ya, Rasulullah di situ mendirikan masjid sebagai pusat pemerintahan, di mana pembinaan masyarakat di Madinah itu berlandaskan Al-Quran. Dan alhamdulillah, ya, Al-Quran itu yang dijadikan landasan membuktikan bahwa, ya, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kita tidak terlalu membutuhkan dengan paradigma sekulerisme, cukup dengan Al-Quran. Karena sudah terbukti, ya, dari sekian tahun, sekian abad lamanya, yang terakhir pada kerajaan Umayyah itu, ya, kerajaan abad Umayyah kalau tidak salah, ya, runtuhnya Islam. Karena kenapa, ya, umat Islam pada tempo yang terakhir pada masa kejayaan itu meninggalkan Al-Quran, sehingga terjadilah keruntuhan. Kita kembali, ya, kita meyakini, bila kita berpedoman, ya, pada Al-Quran dan hadis, insya Allah kita akan mengalami kemajuan, kebangkitan Islam. Ya, karena tidak ada bentuk ideologi lainnya yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu adalah perbuatan manusia dari hasil pikir manusia. Sedangkan Al-Qur'an adalah kalamullah, ya. Sudah jelas tuntunannya berimbas pada kehidupan dunia maupun akhirat. Jadi kalau kita mempunyai paradigma berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, as-sunnah, insya Allah kita akan memiliki pemikirannya lurus, ya, pemikirannya lurus. Sebagai kesimpulannya, ya, teman-teman sekalian, bahwa dasarnya sumber Al-Quran adalah Al-Quran dan hadis. Fungsi-fungsinya sebagaimana disebutkan sebelumnya, yaitu
untuk meluruskan akidah manusia, ya. Meluruskan akidah manusia, tujuannya itu ya. Kemudian masalah mensahihkan akidah tentang kenabian, ya. Meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat kelak. Kita yakini bahwa Al-Quran adalah jalan terbaik kita untuk dijadikan landasan. Ya. Tidak salah untuk memiliki pengetahuan-pengetahuan dari luar atau paradigma berpikir dari luar sana, ya, dari barat. Tapi tetap harus berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Karena itu jalan hidup kita sebagai kaum muslimin. Okay? Semoga dapat dipahami dan tugas kalian dalam merangkum materi tersebut ya dalam bentuk satu lembar HVS. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap absensi di kolom komentar.